Adapun kalau sedekah lebih cenderung kepada yang sunnah. Wakaf Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada wakaf itu sedekah yang memiliki sifat khusus, harta-harta, benda-benda yang bisa awet untuk kurun waktu yang sangat lama. Tanah, bangunan, untuk madrasah, untuk masjid, untuk pertanian yang hasil pertaniannya setiap panen mungkin disedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Nah ini adalah wakaf. Beda dengan sedekah misalnya nasi bungkus untuk buka puasa, untuk sahur, itu sekali makan langsung habis. Ya. Beda sama tanah, bangunan, maka itu untuk kurun waktu yang sangat lama. Maka ini ada istilah tersendiri yaitu wakaf. Dan inilah yang disebut dengan sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, pahalanya mengalir. Walaupun seseorang itu sudah meninggal dunia, selama apa yang dia sedekahkan itu terus pemanfaatannya. Nah, kalau infak Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu mencakup semua itu kan. Infak itu adalah istilah yang umum. Dia mencakup sedekah, dia mencakup zakat, dia mencakup wakaf. Pokoknya apa saja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kebaikan, maka itu bisa disebut infak. Wajib yaitu zakat masuk ke situ. Yang tidak wajib yaitu sedekah masuk ke infak juga. Wakaf maupun yang tidak wakaf, sedekah yang sifatnya tetap, kurun waktu yang lama seperti wakaf, atau yang sekali sedekah langsung habis, makan, minum. Ini juga semuanya masuk di dalam penamaan infak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya infak, apapun bentuknya mengeluarkan harta di jalan Allah, entah itu sedekah, entah itu zakat, entah itu wakaf, dan yang lain-lain, yang jelas ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia di dalam Islam. Ada beberapa hal yang menunjukkan betapa agungnya ibadah mengeluarkan harta untuk ketaatan kepada Allah, untuk berbagi, memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam agama kita. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ahli sedekah, orang yang suka berbagi, ini termasuk golongan orang-orang yang boleh dipilihkan. Pada asalnya ini itu nggak boleh, itu tidak boleh. Tapi ada sesuatu yang sangat baik, karena begitu baiknya dia sampai diizinkan orang itu untuk iri kepada dia. Ada dua orang yang boleh untuk dirikan. Satu adalah orang yang punya ilmu Al-Quran. Dia mempelajarinya, dia mengamalkannya, dia mendakwahkannya, dia mengajarkannya siang dan malam. Ini orang-orang semacam ini memiliki keistimewaan, memiliki nikmat yang besar, pantas untuk dirikan. Dan yang kedua adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta. Dia sibuk mengeluarkan hartanya untuk fisabilillah. Dia berikan kepada orang fakir, dia berikan kepada orang miskin, dia berikan kepada anak yatim, dia berikan kepada masjid, dia berikan kepada panti asuhan, dia berikan kepada kegiatan dakwah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnain. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri, kecuali kepada dua golongan manusia. Yang pertama adalah rajulun atahullahu al-Quran, bahwa yaqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ilmu Al-Quran, dia mengamalkan, dia menegakkan ilmu yang dia miliki tersebut siang dan malam. Dan yang kedua, rajulun atahullahu malan, bahwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Itu orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan harta, dan dia gunakan hartanya itu sibuk siang dan malam, dia sedekahkan, dia infakkan untuk kebaikan ini, untuk kebaikan itu. Ini orang yang pantas untuk didirikan karena begitu besarnya keistimewaan keutamaan dia. Kalau nggak begini nggak boleh Bapak. Ya. Anda sekedar diri kepada orang karena fasilitas dunia yang dia miliki. Nah, dia tinggal di gedung yang mewah, atau dia punya mobil yang berminat, atau dia punya duit yang berlipat-lipat. Nah, maka ini seperti itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Tapi khusus orang yang punya harta dan hartanya itu aktif, rajin dia keluarkan untuk fisabilillah, maka Anda boleh beriri kepada orang semacam itu tanpa berharap kenikmatan itu hilang dari dia. Anda tidak berharap, tidak berdoa supaya nikmat itu hilang dari dia, tidak. Tapi Anda ingin menjadi seperti dia.
nanti kalau saya punya harta, Allah berikan kelapangan rezeki, saya akan bersedekah seperti dia juga. Nah, silakan Anda kalau intinya semacam ini, makanya adalah ini yang terpuji. Kemudian keutamaan bersedekah. Yang kedua, bahwa dari itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang punya kesempatan untuk bersedekah. Punya kesempatan untuk bersedekah. Tapi dia tidak bersedekah. Atau mungkin dia punya kesempatan sedekah banyak, tapi sedekahnya cuma sedikit. Dia punya kesempatan untuk sedekah banyak, tapi sedekahnya cuma sedikit. Maka ini adalah sesuatu yang sangat biasa sekali. Ketika dia sudah tidak hidup di alam, ketika dia sudah pindah alam di alam bangsa, ini adalah sesuatu yang sangat biasa sekali. Kenapa dulu aku tidak bersedekah? Kenapa dulu aku punya harta saya keluarkan cuma sedikit? Misalnya bukan main bapak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asqata wa aqum minas shalihin. Nanti kalau sudah datang kematian kepada kalian, kalian akan berkata, ya Allah, kenapa kau tidak tunda saja ya Allah kematian sebentar saja ya Allah, supaya aku bisa bersedekah, supaya aku bisa menjadi orang yang baik, orang yang soleh ya Allah. Ini poin yang disesali sama orang yang pernah punya kesempatan sedekah tapi dia tidak sedekah. Sekarang menyesal sekali dia. Ini waktu hidupnya tambah, kontrak hidupnya diperpanjang oleh Allah supaya dia bisa bersedekah banyak. Keutamaannya ketika Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu adalah cara yang paling maksimal memanfaatkan harta panjenengan. Anda punya harta, tentu Anda ingin memanfaatkan harta itu semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, seawet mungkin, untuk kurun waktu yang mungkin sepanjang mungkin. Maka Anda gunakan harta itu. Tapi kalau Anda cermati harta Anda itu beda-beda, Bapak. Harta Anda yang Anda gunakan, yang Anda belanjakan itu beda-beda. Ada yang 1 menit habis, ada yang 1 jam habis, ada yang agak panjang 1 tahun habis, ada yang 5 tahun baru habis, ada yang puluhan tahun habis. Sedekah yang cepat habis, pembelanjaan harta, pengeluaran harta yang cepat habis, contohnya makan. Anda beli makan untuk Anda sendiri, Anda makan habis. Kalau sudah lapar lagi ya Anda habis. Uang Anda habis. Dalam beberapa menit saja habis. Dimakan langsung habis. Diberikan minuman 1 gelas, diminum 1 gelas itu habis, sudah harta habis. Yang lebih awal daripada itu, Anda berikan gaji. Bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nanti kalau sudah selesai masanya, jadi pembalas, jadi lap, buat lap. Anda ingin yang lebih panjang lagi, pemanfaatan harta yang lebih panjang lagi, Anda berikan tanah. Anda bisa memanfaatkan untuk waktu lebih lama lagi. Itu sampai Anda meninggal dunia. Atau Anda bangunkan rumah, bangunkan dunia. Rumah Anda tinggal untuk kurun waktu 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun bisa. Tapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun rumah ya ini mungkin contoh harta yang paling awet, rumah tanah. Walaupun bisa 70 tahun, 100 tahun, tapi rumah Anda biasanya tinggal 5 tahun. Baik. Harta Anda keluarkan untuk bangun rumah 100 tahun usia rumah, tapi usia panjenengan misalnya tinggal 5 tahun saja. Berarti ya usia rumah Anda itu cuma 5 tahun saja. Setelah itu akan menjadi miliknya siapa? Anda bangun rumah bagus-bagus, rumah besar, rumah mewah, usianya bisa sampai 70 tahun, tapi usia Anda tinggal 5 tahun. Kira-kira siapa yang akan menikmati rumah itu? Jadi adalah semuanya usia Anda, semuanya
istri Anda meninggal dunia, istri Anda ditambah tinggal rumah itu dipakai suami barunya. Nah, ini berapa ini? Ini adalah contoh pengeluaran harta yang tidak awet. Nah, apa yang paling awet? Ketika Anda mensedekahkan harta tersebut, manfaatnya tidak Anda rasakan di dunia mungkin, atau mungkin Anda belum merasakan nikmat di dunia ini. Tapi yang jelas, dia manfaatnya sangat besar dan sangat panjang. Di kuburan, ketika Anda di alam kubur, entah berapa lama kita di alam kubur. Ketika kita di alam mahsyar, entah berapa lama kita di alam mahsyar. Panjang sekali obatnya. Jadi kita sudah mati, dia masih terus manfaatnya kita rasakan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam, mari, mari. Anak cucu Adam biasa berkata, hartaku, hartaku. Wa laisa lahu min malihi illa ma akala fa'afna. Padahal harta yang dikonsumsi, yang dipakai oleh anak Adam itu tidak lepas dari tiga. Satu, dia makan terus habis. Apa? Dia berikan pakaian, fa'abla. Pakasa, fa'abla. Dia berikan pakaian, terus kemudian amok. Pakaian itu lama-lama rusak. Lama-lama apa? Jadi kumbal, jadi lam. Atau mata sadaqah fa'amako. Atau dia sedekahkan, maka dia akan menyekalkan. Tinggal kita pilih bawahnya. Ya. Silakan. Kalau kita ingin memanfaatkan harta kita maksimal untuk kurun waktu yang paling panjang, nah inilah pemanfaatan harta yang paling panjang itu sudah boleh. Sampai kita sudah masuk dalam kubur masih bisa kita rasakan. Rumah tidak bisa kita rasakan. Uang kita tidak bisa kita bawa kubur. Apalagi mobil kita tidak akan masuk di kubur bersama kita, enggak. Tapi kalau Anda mensedekahkan harta Anda, dia akan menemani Anda di alam kubur. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,